Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati perwakilan dari SD Purwo Tengah yang tergabung dalam Dewan Guru ya, Dewan Guru ya. Dan yang saya hormati rombongan dari dalam situs Pojok Bung Karno Kediri yang alhamdulillah pada siang ini bisa bersilaturahmi yang dikomandoi oleh Bapak Pus Hartono. Beliaunya adalah pengelola dari dalam situs Pojok Kediri. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kami rombongan dari dalam situs Pojok Bung Karno Kediri bisa bersilaturahmi di SD Purwo Tengah Kota Mojokerto ini dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kepada kita tuntunan berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa tujuan kami di sini yang utama adalah silaturahmi. Yang kedua, dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun 2024 yang ke-79 dan mensyukuri hari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 2024. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini bisa membawa manfaat demi kebaikan kita bersama sebagai anak bangsa, generasi penerus para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami mohon maaf seyogyanya acara ini secara mendadak. Waktu itu hari Minggu saya ditelepon dari tim dari Kediri. Saya jam 1:30 kalau nggak salah ditelepon saya karena status saya sebagai bawahan, saya langsung bergerak langsung ke sini. Tapi di sini sampai kondisi seperti ini mencari petugas yang jaga di sini tidak ketemu, dan akhirnya saya berusaha mencari kontak person security di sini, ketemu Pak Nanang. Ya, akhirnya bisa komunikasi dengan Pak Nana dan bisa mendapatkan kontak dari Ibu Kepala Sekolah. Namun Ibu Kepala saat ini sedang melakukan ibadah umroh. Alhamdulillah saya diberi saran sama Pak Nana untuk bisa datang atau silaturahmi dulu ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Jalan Benteng. Alhamdulillah kemarin siang saya ketemu dengan stafnya di sana. Ya, Pak Ruby sendiri ada kegiatan di luar, tadi kita bisa ketemu dari asisten-asisten yang lainnya. Ada Pak Tuwo, ada Pak Pujari dan sebagainya kumpul karena beliau adalah teman-teman lama kami. Ya, akhirnya bisa berkumpul ya dengan rakyat dan saya sampaikan tujuan kami hari ini. Ya, alhamdulillah beliaunya menyambut dengan gembira. Alhamdulillah pada siang hari ini bisa terlaksana. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan langsung disampaikan beliaunya Pak Pus Hartono apa dan bagaimana tujuan kita dan apa aktivitas nanti kita di sana dan di sini nanti, apakah hanya dengan diskusi nanti sambil melihat-lihat apa yang menjadi peninggalan Bung Karno masa kecil sekolah di sini. Nanti mungkin ada pertanyaan yang disampaikan beliau kepada penjenengan semua, bisa akan memberikan sedikit gambaran dan meluruskan sejarah-sejarah yang saat ini kurang begitu pas terhadap keyakinan kita tentang satu
Ya, selama ini yang kita dengar adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, sebenarnya harus bagaimana, nanti beliau akan menjelaskan panjang lebar nanti. Nah, itulah sedikit kata yang kami sampaikan. Begitu gitu. Mungkin aku tadi ya sampai sampai kesusu. Jadi sebelumnya mohon maaf, ini dari tim kami ingin memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Wisnu dengan singkat, tapi banyak orang yang julukan Wisnu Elang Wijaya. Saya kelahiran Kediri, sekarang bertempat tinggal di Kota Mojokerto di lingkungan Balongan Baru. Ya. Di sebelah kami Bapak Nur Budiono, ya ini dari tim media yang mungkin kalau jenengan bisa lihat di media YouTube, ya, Suara Alam 10, ya, pengurus PCTA Indonesia Kabupaten Malang. Tadi saya belum komplit dia. Kebetulan saya juga ketua PCTA Indonesia cabang Kota Mojokerto. Ibu-ibu, belum apa tadi gitu. Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manungganya keimanan dan kemanusiaan. Baru dengar kalau ibu gitu. Mudah-mudahan nanti kalau sudah dengar tertarik nanti gitu. Nah, organisasi itu pemrakasannya adalah Bapak Kiai Mukhtar Mufti Syekh Mukhtarullah dari Pondok Ordo Lubang, Pondok Majma'ul Afraid. Itu satu pemrakasannya. Nah, anggotanya organisasi itu adalah lintas agama, lintas budaya, lintas suku dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Tapi tidak membawa misi agama, kalau dicatat wawasan kebangsaan itu saja. Nah, kami lanjutkan di depan kami Bapak Udang Lisyanto, dia dari Kemelati, dia juga sekretaris PCTA Indonesia Kabupaten Mojokerto. Kebetulan dia juga seorang pengajar di SMK Kemelati sebagai wakil kepala sekolah gitu. Sementara gitu. Mudah-mudahan nanti bisa jadi kepala sekolahnya. Di sebelah ini Pak Kusartono, ya, ini jadi sebagai pengelola situs Pojok Bung Karno, ketua harian gitu istilahnya gitu. Nah, beliau di DPP PCTA Indonesia sebagai Dewan Ketua Bidang Pendidikan, Pak Gus gitu. Apa istilahnya yang lebih spesifik gitu gitu. Yang sebelahnya Pak Kusartono, Mas Dari Hakim, ya, dari Kampung Inggris Pari Kediri. Yang ibu yang cantik ini, ya, Ibu Intan Saiti, ini juga kebetulan dari pengurus PCTA Indonesia cabang Kota Mojokerto. Yang sebelah paling ujung Bapak Agus Santoso, beliau juga pengurus dari PCTA Kota Mojokerto. Ini cukup Pak Udang, yang di belakang belum masih. Ibu Endah, ya, itu relawan dari PCTA Indonesia. Kebetulan ini ibu negara dari Pak Udang. Nah, itulah yang sedikit kami perkenalkan. Ya, nanti sebaliknya kami mohon dengan segala hormat dari Dewan Guru untuk bisa satu persatu mengenalkan. Itu yang bisa kami sampaikan untuk mengawali acara pada siang hari ini. Nah, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka dengan Ummul Quran. Mudah-mudahan acara nanti bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, itu ya. Itu sudah. Alhamdulillahirabbil. Acara selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Kusartono, kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya ucapkan terima kasih atas kemauan panjenengan semua di SDN Purwotengah. Mohon maaf kami Bapak Ibu guru di SDN Purwotengah hanya bisa memberikan pelayanan yang seperti ini. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih panjenengan kerso kita diskusi di sini dengan momen yang seperti ini. Banyak sekali keterbatasan di SDN Purwotengah. Mungkin pertemuan ini nanti bisa memberi manfaat bagi kami terutama dan juga untuk sekolah kami. Bapak Ibu, saya pengen memperkenalkan diri Bapak Ibu guru SDN Purwotengah yang hadir pada saat ini. Yang pertama saya sendiri, saya adalah Bu Ida Ayu Rahmawati. Kebetulan saya mengampu di kelas 6. Di sebelah saya mungkin kalau saya memperkenalkan diri kurang pas biar mic-nya aja yang berjalan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Negeri Francisca, saya biasa dipanggil Bu Negeri. Saya mengajar di kelas 5A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurfan Ali, mengajar di kelas 3. Perkenalkan, saya Bu Ari Febri Riyati, biasanya dipanggil Bu Febri. Saya mengampu guru kelas 1. Perkenalkan, nama saya Naila Nurahia, biasanya dipanggil Bu Naila. Di sini saya mengajar kelas 2. Perkenalkan, nama saya Cucu Bunda Selvita, saya biasanya mengajar di kelas 3A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon izin dan saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Syafiuddin selaku guru agama di SDN Purwotengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh Dewan Guru dari SD Purwotengah yang telah memberikan waktu dan tempat untuk kami bersilaturahmi. Tujuan kami semuanya datang ke sini adalah satu, selain silaturahmi, kita ada satu semacam sharing atau sinau bareng lah bahasanya begitu terkait dengan kebangsaan, termasuk juga persiapan menuju tanggal 17-18 yaitu 17 kemerdekaan bangsa dan tanggal 12 Agustus berdirinya NKRI. Dan semoga pertemuan siang ini ngapunten mungkin mengganggu kegiatan panjenengan yang harusnya mungkin agak istirahat. Hari ini harus kita duduk bersama. Tapi ini nyuwun sewu ngapunten iki makanya santai mawon nggih. Jadi ini bukan seminar besar, bukan simposium. Anggap saja ini menjadi ruang untuk kita bersilaturahmi, sharing ilmu pengetahuan. Nah nanti perkenalan saya Ari Hakim. Kebetulan kami dengan Pak Bos sudah lama di dalam pojok. Kebetulan kami juga dari KPP sering membawa siswa terkait dengan sinau kebangsaan. Kita juga sangat berterima kasih kepada Pak Bos dan keluarga besar PJPA karena dengan adanya situs dalam pojok, kami yang juga notabene di sana
yang siswa-siswi kami dari lintas Sabang sampai Merauke miniatur Indonesia tuh kita bisa juga enteng menjelaskan tentang kebangsaan kan dibantu Pak Kus dan teman-teman PCTA. Oke, siang ini langsung saja untuk menyingkat waktu nanti Pak Kus akan menjelaskan banyak hal terkait dengan 17 dan 18 dan nanti kami mohon juga panjenengan semua nanti bisa berinteraksi ya. Kita bisa sharing, tanya jawab. Jadi ini kita damelan mau santai ya. Nah, jadi napa biar panjenengan juga sing seharian wis full pengen siswa tidak sepanjang ngoten. Oke, langsung mawon waktu sepenuhnya kami berikan kepada Pak Kus Hartono selaku pengelola situs Darpojo. Monggo Pak Kus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam berkah rahmat Allah Taala. Salam. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, teman-teman semuanya, sama kami berterima kasih dan sama dengan Mas kami mohon maaf ya apabila mengganggu. Tapi kami merasa terhormat ya bisa ketemu dan saya masih ingat 4 tahun lalu kepala sekolah dan ibu itu datang ke kami. Betul ya? Panjenengan mengikuti? Oh iya. Oh iya. Pastinya kamu merasa ada kedekatan. Nah, waktu itu dia minta dokumennya apa? Sekolah di Purwokerto. Cari ya, Jawa Tengah, yang benar. Cari ke mana Surabaya nggak ketemu, cari ke Blitar nggak ketemu, malah disuruh ke dalam pojok gitu ceritanya. Nah, dari situ dari situ singkat cerita saya tidak bisa ngasih sekaligus, lain waktu kami berikan apa yang saya foto-foto tentang keselit tinggalnya Pak Sukeni di Mojokerto. Kami merasa ada kedekatan. Nah, singkat cerita makanya Bapak Ibu, karena tadi kita sudah diawali bahwa kita berbicara bulan Agustus. Kami bersama teman-teman PCTA Kampung Inggris itu sejak 2013 itu sudah mulai mengkaji, meneliti tentang 17 itu hari apa. 17 Agustus 1940 itu jajannya hari apa? Hari kemerdekaannya siapa? Kenapa ini penting? Dan karena Pulau Panjenengan ini ketepatan siklus Soekarno. Betul? Dan kalau kita bicara 17, siapa pelaku? Siapa tokoh di balik 17 itu? Soekarno. Betul? Ya, Soekarno Hatta. Itulah yang dikenal kemudian pahlawan proklamator. Apa itu Presiden Soeharto waktu itu mengatakan Bung Karno sebagai pahlawan proklamator. Belakangan dia anggap pahlawan nasional kan gitu. Zaman SBY. Ya, oke. Kami merasa sangat berkepentingan karena menurut sejarah keluarga kami dan catatan yang ditulis di dalam buku catat di muka, di tempat kami pergantian nama Kusno menjadi Soeharto. Jadi, saya tidak tahu apakah ada pergantian cerita pergantian nama di sini. Tidak ada ya, tapi betul. 2018 kami dapat sertifikat cerita pewayangan mungkin ada ya, tapi proses pergantian nama ya kami dapat sertifikat 2008 itu dari keluarga mengakui bahwa pergantian nama memang ada di Kediri. Jadi semua saya pikir semua titik-titik itu punya arti penting, betul ya? Arti penting untuk saling melengkapi, betul ya, untuk saling melengkapi. Nah singkatnya karena di dalam Kediri itu proses pergantian nama, kemudian nama itu diabadikan dalam teks proklamasi. Inilah yang menjadi benang merah kenapa kami perlu untuk mengkaji lebih dalam tentang makna proklamasi, karena ditulis atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Sementara Soekarno munculnya pergantian nama dari ini. Itu yang kami lebih bersemangat untuk ini, untuk soal proklamasi. Oke, Bapak Ibu,
Tadi udah disinggung Mas Ari, kita diskusi. Coba kalau kita tanya kepada murid-murid, anak-anak 17 itu hari apa? Apa jawaban? Kemerdekaan. Betul. Kemerdekaan apa? Kemerdekaan bangsa Indonesia. Selesai berarti. Boleh? Oke, sekarang saya tanya kedua. Kapan anak-anak ya? Kapan berdirinya negara Republik Indonesia? Tanggal menarik. Asal diambil gambarnya gitu. Pak, saya ulangi lagi gitu. Jadi 17 Agustus adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Terus Mas? Terus? Betul? Ibu betul? 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 Oke. Kapan berdirinya negara Republik Indonesia? 14 Agustus 1945. Berdirinya ini berguna doyo ini Soekarno Mas. Tapi ada ini itu ternyata wes podo, wes klop. Iya pun biar. Bapak Ibu, jadi kita ingin bersama-sama untuk mengusulkan kepada pemerintah supaya ditetapkan hari berdirinya negara. Oke, karena enten betul hari jadi kota Mojokerto, hari jadi kota Kabupaten Mojokerto, Surabaya, Jakarta, urung enek, kan belum ditetapkan. Gitu. Pemahamannya sudah ada, tapi belum ditetapkan. Nih, peristiwa Sumpah Pemuda itu tahun 28. Kapan ditetapkan sebagai hari Sumpah Pemuda? Ini penyelenggara 40. Berapa tahun di situ? Dari 28 ke 40, nah kita 12 tahun. Hari Kebangkitan Nasional. Peristiwanya 08. Peristiwanya kapan ditetapkan sebagai hari Kebangkitan Nasional? 1949. Dulu tidak ada hari Kartini. Betul? Lahirnya Kartini tahun 1896. Baru ditetapkan hari Kartini 1949. Berapa tahun selisihnya? Lama nggih. Dan baru ini hari Pancasila. Nggih. Kapan peristiwanya? 1 Juni tahunnya 1945. Betul? Kapan ditetapkannya? Nunggunya lama. 2000 Pak Jokowi 18. Dan bayangkan 45 aku gurung ono hari Pancasila. Baru 2018 ada penetapan hari Pancasila. Dan yang terbaru hari Sabtu. Gitu. Peristiwanya kapan? 22 Oktober tahun 45. Dan baru ditetapkan tahun 2019. Gitu. Berapa? Artinya apa? Ketika kita baru sadar, oh ternyata harus ditetapkan loh hari Pancasila. Iya kan? Dikaji, oke, disetujui dong. Ada tadi ya? Oh, ternyata hari santri itu hari yang harus kita kenang loh. Penting ini. Kemudian dikaji, di gedong. Saya tanya, hari berdirinya negara itu penting apa? Gimana? Kalau tidak ada negara, nopo enten. Pak Kepala Sekolah, Pak Camat, Pak Bupati nggak ada karena kita punya. Untuk itu layak apa betul diusulkan? Layak. Dan
Setuju. Dan yang paling layak yang mengusulkan adalah dari situs-situsnya Soekarno. Itu kan kita akan sedikit berproses. Tapi kan kita awalnya dari diskusi. Nah jadi kan wes setuju lah ya wes selesai diskusi ini. Nah tinggal kita mengerucut. Tapi ketika ada usulan, kita usul ke dinas, kita kaji dari guru gusti. Ya kan? Sepakat ya? Besok tanggal 18 kami ya, akan mengadakan pertemuan dengan guru besar se-kabupaten. Saya mohon ada perwakilan yang hadir akan luar biasa. Situs Soekarno di Mojokerto dan sudah saurungi diskusi SDS kayak pernyataan gitu ya. Sebelum dalam pojok ke sini kami sudah meyakini itu. Kami sangat bersyukur. Bapak Ibu perlu kami sampaikan, kami sebenarnya datang ke Makoboka sama seperti ini. Saya tanya 17 itu apa? Kemerdekaan bangsa Indonesia. Mari Pak. Kami ke akhirnya perpustakaan. Semua saya video. Nanti jenengan kami share. Perpustakaan saya tanya, jawabnya luar biasa. Berdasarkan pidato 17 Agustus 61, Bung Karno mengatakan ada deklarasi, ada proklamasi. Proklamasi itu 17, deklarasi 18. Selesai. Kami ke situs yang di pelosok. Selesai. Kami di sini langsung jelas di Makom itu langsung rodok gini. Kalau Republik ya sama saja Pak. Pokoknya ya bangsa ya Republik itu. Rodok kurang jelas. Ya. Tapi di jelas. Tapi di sini kami ke Surabaya. Ini dari Jawa Timur yang kita bawa. Kami sangat bersenang hati kalau dengan persoalan nanti menyampaikan di situ kami dari situsnya Mojokerto kita mempunyai pendapat yang supaya generasi kita nanti tidak lupa. Karena selain di Purwo Tengah, saya yakin anak saya ditakoni kapan berdirinya negara. Jawabannya nama kata-kata. Gitu. Begitu. Bung Karno pidato terakhir judulnya Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemarin saya ditunjukkan buku di bawah bendera revolusi. Itu isinya pidato Bung Karno tanggal 17. Isinya mulai 46 sampai 66. Berapa tahun saya? 20 tahun. Jadi buku di bawah bendera revolusi itu isinya pidato proklamasi kemerdekaan Indonesia dari 46 sampai 66 terakhir judul Jas Merah. Tidak ada satupun kata-kata kemerdekaan Republik. Yang ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan kabar gembira, kami kemarin ke Jakarta ketemu Profesor Anhar Gonggong. Mungkin jenengan sudah tahu cuplikannya di media sosial. Pun nanti biar kompeten. Belum 2 detik kula puter sedih. Kertane jenengan marem berarti sing tak omong nih mau bener-bener apa nggih cocok karo sejarawan nasional. Pendek langsung kula potong pada intinya. Pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Penting. Pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan dan itu adalah kemerdekaan bangsa.
belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Ada lagi, ini yang saya video dan ketemu langsung. Jadi setiap kali kita bisa memperingati 17 Agustus, yang kita peringati itu adalah kemerdekaan bangsa, bukan kemerdekaan negara. Kita tidak punya negara 17 Agustus itu. Kita baru menyatakan kepada dunia bahwa kita sekarang sudah tidak dijajah. Kita sudah menyatakan diri sebagai bangsa merdeka. Besoknya tanggal 18, panitia organisasi yang dibentuk oleh Jepang bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan itu rapat. Lalu kemudian disitulah dibentuk Republik Indonesia dengan segala perlengkapannya. Presiden Soekarno ditunjuk sebagai presiden, Hatta ditunjuk sebagai wakil presiden. Masih ada satu lagi, ini kritikan untuk guru-guru. Ya betul, dari Pak Anar. Yang salah guru-guru sejarah. Karena guru sejarahnya juga nganggap 17 Agustus itu sudah ada negara. Fakta sejarahnya 17 Agustus adalah tanggal di mana kita menyatakan bangsa sebagai bangsa. Nah, bangsa merdeka ini pada tanggal 18 Agustus membentuk negara yang disebut Republik Indonesia dengan segala kelengkapannya. Beliau seorang profesor dan kita tahu Pak Hartogo itu yang menentukan pahlawan-pahlawan. Beliau bilang kepada saya, selama saya masih ada, Sultan Hamid tidak akan menjadi pahlawan. Kenapa? Karena waktu Indonesia digempur, Sultan Hamid enak-enak di Belanda diangkat menjadi jenderal pengawalnya Hindia. Gak pantas dong Dewi udah digempur karo Londo kok deh malah plesir gitu. Untuk itu tidak layak orang ini datang sebagai yang bisa katakan Pak Handar ini tidak main-main. Gitu. Bisa kita hadirkan. Kami sudah sounding, yang penting beliaunya kondisinya fisiknya memungkinkan, ya suatu saat bisa kita hadirkan. Itu Bapak Ibu, dan beberapa kajiannya sudah banyak, termasuk di sini ya, ini ada Aswi Mirwan Adam. Ini yang kasih tahu. Sejarawan nasional kita itu yang terkenal hanya dua, yaitu Anhar Gogong sama Aswi. Dan dulu saya juga termasuk Kiai Agus Sunyoto almarhum, Ketua Les Bumi PBNU, sama di sini. Kemudian lainnya ada Rektor UBK Profesor Dr. Sunarto, ya, Profesor juga ada di sini Tris Edi, dan kebetulan saya juga nulis di sini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mungkin panjenengan masih ada pertanyaan ya terkait untuk pemantapan ini, monggo kita sharing, ya, kita sharing. Sampai di sini kami kepada Mas Ali, monggo mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Oke, terus Manuel bagus. Langsung saja Bapak Ibu, monggo ada pertanyaan atau sesuatu tanggapan. Monggo. Monggo Ibu. Dan Bapak monggo. Monggo. Minimal jenengan kok wis pahami ngono iki piye ceritane. Kok sak dulu dibocori. Mungkin orang ini datang dengan ternyata kita tidak pengawas pendidikan loh Bu. Ini sifatnya kekeluargaan, betul. Karena harapannya nanti padahal video apa videonya apa Anda juga belum dengar. Karena ini tempat sakral. Nah, tempat sakral ini. Tapi ini belum ada guru, sekarang belum ada dia.
sejarahnya sudah menyatu Pak di dalam ibu-ibu di Patriot. Ketika di rumah, di lingkungan tetangga, masyarakat. Monggo kita share. Iya, monggo. Monggo Ibu. Ngapunten sebelumnya, kita ini masih sedikit ya ilmunya tentang Soekarno jauh dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di depan kami. Sebenarnya saya juga di sini juga masih 1 tahun dan merasa memang sudah di situs ini sudah dipanggil, pengen tahu banyak tentang Soekarno. Kenapa sekolah ini ya itu yang membuat saya banyak membaca mungkin itu tadi. Kenapa sih sekolah ini ditetapkan jadi sekolahnya Soekarno? Terus bapak tadi kan juga bilang waktu itu ibu kepala sekolah beserta itu saya juga baca dari bukunya ibu kepala sekolah, di situ ada fotonya, insya Allah. Di bukunya kepala sekolah kami, betul yang sampai ya itu ada foto beliau saat ke Kediri, ke dalam pojok ya. Jadi saya belum di sini waktu itu, saya baru Bekasi. Untuk yang saya baca dari situ. Terus untuk yang hari jadinya negara itu kenapa saya itu hanya belajar dari kalau di sekolah dasar kan memang tidak ada guru sejarah nih Pak, guru mapel, dan saya kebetulan sudah lama di sekolah sebelumnya itu ngajar di kelas 6. Nah memang yang saya pahami itu tanggal 18 Agustus itu baru ditentukan ini presidennya, ini wakilnya, ini dasar negaranya, seperti itu. Jadi ya itu baru terbentuk negara gitu. Jadi sebelumnya memang belum ada negara, hanya memang itu tadi pernyataan kalau kita sudah tidak dijajah Jepang ya waktu itu. Lalu sehari setelahnya baru dibentuk pemerintahan dan kelengkapannya itu. Monggo saya menambahkan mungkin. Monggo. Saya sedikit menambahkan dari pernyataan yang disampaikan Bung Febri. Intinya juga sama, kami itu belajar Soekarno itu baru di sini ini, dan karena kita juga sebagai guru IPS juga, kalau dulu itu mapelnya IPS, itu juga materi kita tentang VOC, Belanda, pembinaan itu memang dijelaskan di situ tentang bagaimana BPU PKI dulu, terus gimana meraih kemerdekaan itu, siapa saja tokoh-tokohnya, itu kita pelajari bersama dengan anak-anak. Ya dari situ juga, selain dari pendidikan saya dulunya, itu juga setelah saya mengajar itu baru benar-benar oh ternyata seperti ini. Kalau dulu memang waktu pendidikan di sekolah dasar dulu tidak begitu nyambung, waktu diterangkan gurunya itu tidak begitu nyambung, karena di sini saya sudah punya tanggung jawab untuk meneruskan informasi ke anak-anak. Jadi mau tidak mau belajar bareng dengan anak-anak bagaimana kemerdekaan itu dibentuk, siapa saja tokoh-tokohnya, dan kapan waktunya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Bagi anak-anak di sekolah situs Soekarno yang di sini, di Karangtengah, di Purwotengah ini, anak-anak pemahamannya sudah seperti itu kan kira-kira untuk anak-anak? Tapi bapak gurunya kan sudah, untuk anak-anak kira-kira gimana? Gini Pak, untuk di SDN Purwotengah itu kita itu brandingnya memang Soekarno. Kita itu punya program Genocenter. Genocenter itu generasi Soekarno cendekia berkarakter. Nah di sini berkarakter itu maksudnya kita itu semuanya warga sekolah, bapak ibu guru, siswanya semua, termasuk penjaganya, kita semuanya harus paham Soekarno. Ya itu dari situ kita membuat program semua anak, apalagi outputnya SDN Purwotengah itu memang kita bentuk mereka itu harus paham sejarah Soekarno. Jadi ketika ada, kalau sekarang itu kan ada proyek di kelas 6 ya, itu kalau dulu itu ujian praktek.
Nah kita itu khusus karena itu kita Geno Center di proyek Bahasa Indonesia, anak-anak itu harus bisa bercerita Soekarno. Itu yang pertama. Tidak hanya anak saja. Sebelum anak-anak itu bisa bercerita atau presentasi Soekarno, gurunya juga harus bisa. Jadi kita, Bapak Ibu guru warga sekolah, itu lomba dulu. Diadakan lomba dulu sebelum muridnya. Kita dulu yang dilombakan. Nah, ini kebetulan kami juga kebetulan kami ini adalah warga-warga baru di SDN Purwotengah. Kita itu termasuk generasi ketiga untuk lomba bercerita Soekarno. Jadi ya karena memang branding kita itu sekolah budaya, sekolah Soekarno. Jadi mau tidak mau output kita itu harus mencerminkan karakter Soekarno. Ini untuk yang paling ditekankan adalah keberaniannya, terus kecerdasannya. Kita juga ada program Singapura itu kita orasi. Kan Soekarno itu orasi ulung, ya orator ya kan. Nah itu kita punya program juga untuk kelas tinggi, khusus di kelas tinggi, kelas 5 dan 6 itu ada orasi. Jadi anak-anak itu dibentuk harus bisa berorasi. Bagaimana public speakingnya bagus untuk menghadapi mereka nantinya terjun. Karena keterampilan untuk di masyarakat tidak hanya intelektual saja, juga keterampilan yang lain termasuk public speakingnya. Itu yang kita angkat. Oleh karena itu Geno Center, sekali lagi Geno Center itu kan generasi Soekarno cendekia berkarakter. Jadi cendekianya dari ilmu pengetahuannya dapat, karakternya juga dapat. Jadi keberaniannya, terus nilai-nilai positif yang ditunjukkan oleh Presiden Soekarno itu kita paling tidak itu bisa meniru dengan batasannya kita masing-masing. Tapi kita dibentuk seperti itu. Tepuk tangan, alhamdulillah. Politik. Pertanyaan yang tadi ini sudah luar biasa. Kira-kira anak-anak sudahkah bisa memahami tentang 17 Agustus hari kemerdekaan bangsa dan berdirinya negara? Ini contoh begini. Kemarin kami ketemu Pak Rosodara. Pak Rosodara itu sejarawan khusus Soekarno. Dan cari yang namanya Rosodara. Dulu itu ada Peter Kasinda, ada Peter Arogi, ada Profesor Nurinba. Sudah meninggal semua ya. Peter Kasinda sudah meninggal, Peter Arogi sudah meninggal, kemudian Profesor Nurinba sudah meninggal. Tinggal satu namanya Rosodara masih hidup. Yang menarik, ketika saya ke sana dia tanya begini, Mas, sama tanya anak saya itu Bung Karno lahirnya di mana dan kapan. Saya tanya, ayo masih kecil ditanya, Bung Karno lahir di mana? Di pelosok. Kapan? 1902. Kok bisa gitu maksud saya? Artinya saya ini menarik. Coba kalau misalkan anak-anak di sini ditanya tentang 17 hari apa dan bisakah menjawab dengan seperti yang kita ini kan kira-kira? Mungkin sebagian besar dari siswa kami kalau ditanya 17 Agustus itu hari apa, mayoritas mereka pasti menjawab hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Wah. Iya, bangsa Indonesia. Kita kesini tanya maksudnya mana aja. Mungkin bisa menarik, luar biasa. Udah, saya ampuni Monggo ibu-ibu yang lain. Luar biasa Bu. Sementara kami temukan banyak, kadang-kadang anak-anak itu kan tahunnya ya masih menggunakan Republik. Itu kan masih banyak RI begitu loh. Di tempat yang lain. Kalau di sini tentu enggak kan. Begitu. Monggo Bapak Ibu yang lain monggo. Kami butuh sharing mawon. Artinya terkait dengan cerita panjenengan ini kan menginspirasi. Nah kita berharap di sekolah-sekolah yang lain itu juga seperti ini gitu loh. Biar tugaskan dan Pak Kus ini dan BCTA juga lebih enteng gitu loh. Jadi monggo. Ada siswa saya mau ambil ijazah. Oh,
Monggo Ibu yang sebelah sini monggo biar saling kenal monggo. Oke, mungkin ada pertanyaan, tanggapan. Tidak sama Bu, monggo sedikit Monggo, saja. apa? Ini kita saling mau, santai mau. Ini kan sebenarnya kami kan masih dangkal nih Pak ilmunya tentang apalagi situs Soekarno. Barangkali apakah berkenan? Ini hanya tanya berkenankah dari situs Kediri itu untuk jadi narasumber buat anak-anak mata? Barangkali berkenankah? Sangat berkenan. Berarti nanti kan kami bisa mengajukan proposal ke kepala sekolah, mengundang Bapak Ibu semuanya. Ya sebenarnya suatu saat kami juga ingin mengundang kan ke sana. seperti kayak saudara ya Pak. Ya betul. Jadi mungkin jenengan kakaknya kami adiknya. Siap, sepakat. Monggo Bapak, monggo Bapak. Sudah menarik. Baik, saya ingin menambahkan barangkali misalnya kalau anak-anak ini ditanya langsung Pak, mungkin ada beberapa di antara mereka yang menjawab kalau tanggal 17 itu hari kemerdekaan RI. Mungkin saat di sekolah di pembelajaran mereka sudah ke kami, gitu. Fokusnya sudah ke gurunya masing-masing. Tapi saat di lingkungan sekitar mereka, nah itu kalau saat ini lingkungan itu justru yang pengaruhnya ke anak-anak sudah luar biasa. Kadang saya sampai angkat tangan, ternyata zamannya anak-anak sekarang itu kalau dulu apa yang diomongkan gurunya sudah 100% mereka masuk ke situ. Kalau sekarang sepertinya tidak seperti itu. Jadi lingkungan sekitar mereka juga yang membentuk karakter dan kepribadian mereka beserta dengan informasi-informasi, apalagi sekarang dengan banyak inisiatif informasi-informasi yang kadang-kadang belum tentu kebenarannya, tapi anak-anak sudah langsung percaya begitu saja. Seperti itu. Terus gampang, ada anak gampang terinformasi, ada ini disulut api dikit sudah emosinya sudah meledak. Seperti itu masalahnya. Alhamdulillah Mas. Monggo. Jadi mungkin bagaimana solusinya gitu. Maka bagus. Mungkin ada satu tips memahamkan lingkungan sekitar kita agar mereka juga sepaham dengan kita. Saya pikir ada dua langkah ya, langkah secara nasional. Ayo pelan-pelan kita usul. Begitu ini ditetapkan jeder se Indonesia, wis opak. Tapi sambil ini berproses. Mohon izin, kami pernah ketemu Pak Mahfud. Bilangnya begini, Mas, ini benar, tapi prosesnya butuh sabar. Gitu. Sampai terus sosialisasi ke bawah, saya tak main di atas. Itu pernyataannya Pak Mahfud. Dulu sebelum jadi Polhukam. Tapi tidak apa-apa, nanti bisa kita diskusikan lagi. Itu satu. Yang kedua, kalau mau teorinya Pak Rosodaras, satu yang masuk nggak akan bisa dirubah. Diceritakan waktu mau tidur. Jadi orang tua yang di sini diedukasi. Begitu orang tua selesai itu diceritakan yang mau tidur, nggak akan bisa berubah. Itu ternyata. Maka bisa begitu. Anak saya ceritakan pas ketika mau tidur, dia ceritakan mau tidur, diceritakan tentang Soekarno. Begini, diceritakan tentang perjuangan. Gitu. Itu kalau udah masuk, apapun nggak bisa goyah. Maka pesan kami, jangan pernah bangun tidur apa tidur anak mereka handphone. Itu benar. Takutnya kalau yang dilihat tak benar. Untuk itu kita orang tua ngasih contoh, ojo tangi dulu mulai handphone. Iya kan? Anak-anaknya tiru nanti. Ya biasalah, boleh iya kopi atau apa. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saya menceritakan kenapa ini penting? Karena apa? Berdasarkan undang-undang 17 itu adalah kehendaknya yang maha kuasa. Ada ceritanya di buku Siti Adam, Bung Karno ditangkap sama pemuda,
sekarang Bung sudah waktunya proklamasi. Tidak sekarang. Kenapa tidak sekarang? Potong leher saya. Saya tidak akan memproklamasikan kecuali nanti tanggal 17. Apa Bung alasannya? Saya tidak bisa menjawab dengan logika, tapi saya punya keyakinan karena saya percaya dengan mistik. Nah, itu mungkin masih remang-remang. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan profesor penulis buku habis sejarah yang namanya Ahmad Mansur Suryanegara. Dia bercerita, ada bukunya, diceritakan Bung Karno itu mendapat petunjuk dari 4 ulama. 1 Hasyim Asy'ari, 2 Kiai Abdul Mukti Madiun, 4 Syekh Musa Cianjur, 5 Sosro Kartono. Sama petunjuknya, proklamasi harus dibacakan tanggal 17 Agustus. Pertanyaannya, 4 ulama kok bodoh? Iku logika atau petunjuk dari yang Maha Kuasa? Kalau menurut saya karena dia ulama-ulama yang ini, gak mungkin lah dia otak-atik sekadar ini. Tentu, karena kok ya bodoh. Kedua, itu ada pertanyaan begini, ditanya pada Bung Karno, kenapa harus tanggal 17? Versinya Bung Karno dari pemuda, sehari setelah kita sholat 17 dan tanggal 17 itu sama dengan tanggal turunnya Al-Quran. Harinya hari Jumat. Dalam konteks Islam, Jumat itu gustinya hari, betul kan? Sayyidus Subuh. Menurut orang Jawa, pas Jumatnya Jumat lagi 11 kalau dan di dalam buku itu disediakan kata Mbah Hasyim, kalau tidak tanggal 17 maka merdeka hanya Jawa dan Sumatera. Syekh Musa ditanya, kenapa harus tanggal 17? Kalau tidak tanggal 17 maka akan terus perang, gak merdeka. Jadi berproklamasi gak langsung selesai Pak, terus perang. Karena ini kan proklamasi kan sepihak. Orang merdeka karena dewe kan, betul nggak? Dan itu akan jadi pertumpahan darah sepanjang sejarah. Itu menurut Syekh Musa. Kemudian Kiai Sosro Kartono sang alim ditanya, kenapa tanggal 17? Untuk menunggu tanggal yang sama, hari yang sama seperti tanggal 17, tunggu 350 tahun lagi. Lagi enak saat seperti tanggal 17. Artinya ini tanggal sakral ketentuan dari Allah. Untuk itu ini dirubah menjadi berdirinya negara. Kita agak cocok kalau paringane Gusti. Ini mau berdiri. Ini yang kayaknya merasa syukur kita kepada Allah. Kita diriku sakti lah. Tidak oleh bantuan nih. Gitu. Logikanya kan ngeten. Sekutu bom atom kalahnya Jepang. Berarti kuat budi. Kuat sekutu. Betul? Ngeten lho surutane. Londo niku dikalahnya oleh Jepang 3 bulan. Londo kali Jepang kuat budi. Kuat Jepang. Jepang takluk dengan sekutu. Berarti Jepang kali sekutu kuat budi. Kuat sekutu. Tapi ngadepi Londo tak mengeng. Kalau saya ketahuan, kok menghadapi Jepang, kok menghadapi sekutu, kok iso itu penting. Di situ dituliskan di dalam undang-undang atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan luar keyakinan itu. Jadi tanggal 17 itu pilihan nih Gusti Allah. Alhamdulillah. Kemudian tanggal 18 itu juga pilihan nih, karena Basim Asy'ari mengatakan ketuhanan yang Maha Esa itu wis bener. Gitu? Kan tanggal 18 nih Bu. Maka
kemudian berdiri negara Republik Indonesia atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Terakhir Bapak Ibu tentang itu. Lahir niku sing netokne kula napa Gusti Allah. Enten boten wong itu netokne aku lahir jam sakmene ning kene. Bayine lho nek wong tuane iso. Aku pengen anakku lahir ning Arab ya iso aku umroh. Gitu. Kok ning kono sesar bisa, tapi bayine betul sakit nggih. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang bisa menentukan kapan dan di mana dia lahir. Setuju nggih? Setuju. Mati kalau takok. Enek gak aku sok pengen mati nang kene jam sakmene. Bener nggih? Jadi pati iku sing nentukan Gusti. Percaya kula. Lek dhewe iki ngubah, misalnya wong mati tanggal siji dirubah tanggal 30, itu berarti sengaja lho nih. Itu melawan takdir napa mboten? Pantes mboten. Carane layak kok gak adewe berubah-berubah ngoten itu. Mboten layak to. Mane bae jenengan meninggale dina Rebo, terus jenengan wis tak slameti dina Selasa, terus jenengan umumne bak kula niki sedone dina wani jenengan. Gak wani. Gak perlu wedi karo sing malaikat gitu termasuk saya. Kamu tadi kalau terus soal Soekarno, saya tidak mengatakan ini benar, tapi boleh ditanya. Saya tidak lihat bukunya di sini. Karena seperti Mas Ari tadi, di buku itu ada tulisan Soekarno lahir 6 Juni 1901. Tulisan bukunya. Tulisan bukunya. Dokumennya tahun kita. Diskusi ini karena ini Soekarno nih ya Bapak, jangan langsung ditelan, tapi ini kita diskusikan. Ini di buku tertulis 1901. Terus, mungkin tidak serah, mungkin tulisannya 0 itu aktenya sama dulu. Berarti yang bener akte ini nopo tulisannya. Betul. Kamu tenang. Tapi mungkin dokumentasi itu biasanya kan akte lahir itu setelah bayi itu dilahirkan. Barangkali. Menarik ini. Ya, betul. Monggo. Barangkali ini pemikiran saya. Iya. Barangkali itu kan terkadang itu yang saya lihat di masyarakat itu dokumentasi akte lahir itu terbit setelah bayi itu lahir. Apakah kasus ini serupa? Itu maksud saya. Iya. Apakah kasus ini serupa? Beliaunya itu lahir lebih dulu baru dibuatkan akte lahirnya. Siapa kan? Mungkin itu dari narasumber apa leluhurnya Bung Karno yang memberikan statement bahwa beliaunya itu lahir di tahun 1901. Kalau ini sih pemikiran saya barangkali begitu gitu loh. Kan kita kan dapat informasinya 1901. Tapi ketika melihat ini kan di sini tertera 1902. Saya jawab Yang pertama begini, supaya kita nggak salah. Sepakat bahwa lahirnya itu yang dikenal Allah. Sepakat maksudnya nggak tahu. Lek adewe salah, mesti bener 01 aja sampai dirubah 02. Betul nggih? Karena gak wani lah adewe gampangane lho. Gitu. Tapi lek ada roh 02 aja sampai ngomong 01. Betul ya? Itu dulu kita sepakat. Kalau tulisan misalkan KTP salah tanggalnya itu mungkin apa benar? Mungkin. Sangat mungkin, betul nggih? Tapi lek ono buku, ono dokumen, kuat mana saya tanya? Posisinya. Kuat dokumen. Sepakat nggih? Kalau ono KTP karo akte kuat mana? Kuat akte. Sepakat ya? Lek buku itu buku diberi konti. Iya kan? Kecuali buku melampirkan dokumen. Betul ya? Tapi kalau buku ini tidak jelas referensinya,
Misalnya nulis 91, dari mana? Betul nggak? Kan dia tidak pernah mencantumkan sumbernya. Mesti wawancara, karena copy paste. Betul ya? Kita harus telusur ini buku awalnya terundi. Gitu. Selama buku itu tidak menunjukkan dokumennya. Kalau misalkan kayak ini nulis 01, ya karena semua 01. Tapi di sini kan nggak tulis di bukunya. Ini sama muntah toko buku di, ya kan? Is umum kan begitu. Nah, kita harus temukan buku Babone. Sepakat belum? Buku Babone. Nanti saya jelaskan. Buku Babonnya yang dipakai Cindy Adam. Wawancara dengan Soekarno. Yes. Jelas nggih? 1901. Yes. Ini disimpan sih. Tapi pertanyaannya, kalau ada dokumen ya dengan buku, ya kan? Ya kan? Kan akan timbul pertanyaan. Sederhana kalau pasti kuat dokumen. Ya, dokumen lihat ya dokumen dulu, ini dokumen apa? Dokumen KTP apa dokumen apa? Saya mundur lagi. Kalau enek dokumen KTP, kalau tulisan tangan wong tua, waduh. Misalnya gini, KTP Pak Mas Ali, KTP saya kan lahirnya 75. Ini tulisan bapaknya lahirnya 74. Kira-kira logika kita kuat mana? Orang tua. Mungkin gak orang tua sengaja berubah tanggal lahir anaknya? Catatan loh ya. Catatan. Enggak. Kalau di posisi KTP mungkin bisa berubah. Tapi tua anakku lahir sana tulisan tangan itu mungkin gak salah. Wong tua loh. Kecil, betul gak? Orang tua. Karena apa? Bayi kan gak perlu dilari di mana. Dia taunya dari orang tua, betul ya? Nggak ada orang tahu dari mana. Intinya nggak tahu, jelaskan. Dokumen 1102 ini tadi HBS Surabaya, HBS Bandung. Sing tadi loh Bu, 1902 itu bukan akte, itu bukti dia sekolah di HBS Bandung. Oke, akte sekolah, ijazah kan gampangane ngoten. Nomor induk sekolah, ya. Tapi yang menarik Ibu, Surabaya sama 1902. Saya tanya, kira-kira lek bocah sekolah iso mlebu nang SMP, iku dasare napa? Akte atau ijazah, betul? Ijazah SD. Berarti lele ijazah SMP ini 1902. Ijazah SD kira-kira apa? 02. Jadi ITB sama Surabaya sama pertanyaannya. Di bukti bukan sekolahnya. Ayo. Gitu. Iya. Ketemunya beselite pakeni. Gitu. Bapak Ibu. Ada. Ini tak saya cerita. Ketika Jepang dokumen itu dibuka, dia habis langsung ke Melayu karo Londo, wis ngono. Janjane nek tapi belum ketemu. Pertanyaannya, Surabaya kan ketemu, kan mundure Mojokerto, gitu. Lah Mojokerto mundure Pelosok. Ya betul. Ada cerita di Pelosok ya. Nah, apa yang disuruh? Cindy Adam itu sudah datang ke Pelosok. Ada fotonya. Pertanyaannya, kok gak nulis? Kok gak nulis? Ada dia udah datang Pelosok. Kenapa Pelosok tidak ditulis oleh Cindy Adam? Ini nila susu sebelah itu hancur karena tulisan satu. Wes datang neng Pelosok, Pak, tulis Pelosok. Ada apa? Dan yang menarik, tidak lama setelah Cindy Adam datang ke Pelosok, beberapa tahun kemudian catatan di sekolah yang ada buku hidup hilang. Nanti ada orang pinjam tidak dikembalikan. Catatan induk 0 sampai 500. Di situ ada catatan Soekarno sekolah. Dan yang menarik, setelah ke Pelosok
Cindy Adam menulis buku judulnya Soekarno is Diktator. Saya tidak bisa menjelaskan, tapi jenengan bisa membaca apa maunya. Dia ke Ploso nggak nulis sejarah Ploso, ya kan? Dan dia nulis buku setelah buku itu judulnya Soekarno is Diktator dalam terbitan bahasa Inggris. Diterbitkan dalam bahasa Indonesia judulnya Soekarno is my friend. Cari di Google ada cover, ya kan? Itu saya tidak tahu ini ada apa. Kembali ke pertanyaan ibu, catatan tulisan tangan bapaknya 1902. Sekolah di Surabaya 1902. Sekolah di Oke, dimudahkan karena dia malu. Oke, jadi begini. Pertanyaannya itu sudah kita bahas. Pertanyaannya, dimudahkan itu dari mana ke mana? Pertanyaan gini, data Bung Karno itu hanya mengatakan lahir 1900. Catatan buku lo ya. Jadi catatan buku lahir Bung Karno itu ada yang nyebut lahir 1900. Ada yang nyebut 1901. Ada yang nyebut 1902. Di buku yang kita rencananya itu mau dimudahkan karena Bung Karno malu. Katanya di buku itu tidak ada hidupnya. Tapi selama ini ngeduk setahun itu dimudahkan, logikanya ya. Logikanya sekolah itu kan dituai atau bisa melebu. Iya kan? Umumnya gimana? Ya kan? Dan ini dibuktikan dengan data di ITB seluruh tua iku akeh. Usia di atas Soekarno 01, 02 itu banyak. Kalau itu misalkan dimudahkan dan tidak ada bukti dokumen dimudahkan dari mana-mana, itu hanya cerita. Begitu ya, ceritakan lagi. Tidak ada dokumen. Tapi pertanyaannya, dokumennya 01 kan? Ya kan? Hanya tulisan buku. 02 dokumennya tentu enggak, Bu. Kecuali dokumennya enggak bodoh. Tulisan tangan Bapak ini. Dan ini yang paling valid. Ini kalau menurut saya begini. Karena anak sudah terbiasa membaca itu dan itu poin yang mereka harus tahu lahir di mana, itu di mana. Saya tambahkan sedikit. Nah, apa itu proses sederhana itu? Ngapunten ya. Saya berpandangan saya itu meneliti lahir Bung Karno, jami, dinoni, tahun, bulan pasti mengandung rahasia. Gimana? Wong sehebat Soekarno loh. Gimana? Ini contoh saya aja Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lahir tanggal 12. Tahunnya ada 2. Ada yang 571, ada yang 570. Ada 2 pendapat. Kalau saya cenderung 570. Itu rolas. Berarti kan Muslim ilah rolas dulu, Muhammad Rasulullah rolas dulu. Bukan bisa. Tapi Bung Karno lahir tanggal 6. Bulan ini 6. Berapa jumlahnya? 12. La ilaha illallah bagi orang Muslim. Tahun nih 1901 jumlahnya kita 11. 1902 jumlahnya kita 12. Otaknya kadut kok kuno lebih cocok sebenarnya, tapi itu tidak bisa menjadi alasan. Yang tetap adalah dokumen. Itu yang akan mematahkan buku. Dan dokumen yang
Yang bukukan 7 profesor guys. Profesor. Loh, kecuali ini dokumen gundul loh ya. Pak, aku lihat dokumen. Jadi ini tulisannya Bung Karno. Dia tak gore nih. Dia tentang apa? Ayo kita gawe forensik. Gimana? Kan itu dokumennya oleh kondi. Untuk dokumen itu dilampirkan di dalam buku yang judulnya Ida Ayu Numan Peraih Ibu Bangsa. Ya, sing nulis 7 profesor. Si dia ada kelemahan yang kuat. Dia membuat cerita Bung Karno lahir bersama Gunung Kelut meletus. Betul? Ya kan? Dengar kan? Dan ditulis Gunung Kelut meletus 1901. Betul? Dokumen buku luar negeri dan 4 buku yang menyebutkan gunung meletus 1902. Poinnya Bapak Ibu, ini memang masih perlu kita itu beri. Tapi setidaknya semua dokumen nanti akan saya WA ke panjenengan supaya panjenengan pelajari. Oke? Jadi kalau suatu saat karena jenengan itu Soekarnois banget, kita mungkin perlu mengundang yang lain, gitu Bu, untuk berdiskusi lebih matang. Gimana? Lek perlu tak tekakno sejarawan nih roh saudara sing penting wani. Ya orangnya gampang, artinya beliau akan sangat senang karena ini tadi Ibu, ini menyangkut apa yaitu lahir atau mati itu karena terakhir Bung Karno itu juga ada pernah desoekarnoisasi, betul? Wong masang foto Bung Karno, tidak, masih ingat tidak? Pernah dengar cerita itu? Masang foto tak oleh Bu, gak oleh Pak. Bung Karno is PK gitu. Saiki gak duwe foto Bung Karno, gak wani metu sing rupane abang neng dompet. Gitu. Saya berubah satu lagi. Kalau tadi di masalah kelainan, ya dikaburkan, aku ngomong gak salah harus dikaburkan. Iki 01 kan kabur. Dokumennya 02 kok bukunya 01 harus diperjelas. Kemudian peristiwa Bung Karno itu ada 65. Jatuhnya Soekarno, pertanyaannya meninggalnya jenderal itu tanggal pinten peristiwa? Sing pembunuhan jenderal itu loh G30S, betul G? Sepakat G? Satu suara Indonesia. G30S meninggalnya para jenderal. Dengan cek nih Google. Pernah lihat film G30S? Pembunuhan jam pinten. Dini hari ini kulihat hitungan tanggal pinten. Tanggal 1. Dengan cek nih Google, dengan kulihat semua meninggal 1 Oktober. Dinisannya pun tertulis 1 Oktober. Tidak ada yang meninggal 30 September. Tapi seolah-olah kan kita meyakini meninggal dalam 20 gitu. Tapi dengan dokumen. Ini ada peristiwa 3 yang terkait Soekarno perlu kita perdalam. Lahir Bung Karno, proklamasi Bung Karno, karo peristiwa yang menggulingkan Soekarno. Intinya semua dokumen jelas. Maka Bung Karno mengatakan dengan istilah gestop. Nah kalau kepanjangan itu gerakan 1 Oktober. Jadi kalau orang-orang Soekarno, kalau situs-situs Soekarno ya harus mengatakan gestop. Ada pidato, ada suaranya, gestop. Kita butuh. Bukan 30 September, tidak ada.
pati ini menungso Gusti Allah yang menentukan. Kok kowe ngerubah-ngerubah? Itu loh. Ya, ini tidak harus sekarang ya, tapi minimal jenengan sudah mulai nanti sambil mencari berkreasi dengan ini. Coba. Ada pertanyaan laut soal ini tidak ada dokumen dan buktinya. Misalnya NX 1900 ya, terus jadi 01 atau 01 jadi 02, itu ada karena ada yang 00. Itu yang membuat ini dimudahkan dari mana mengatakan itu. Dan yang kemarin gunung meletus itu menarik. Faktanya justru ada yang menyebut 02. Yang menarik begini, catatan Soekarno, saya kasih tahu dokumen dalam bahasa Inggris sebelum 65 4550 Bung Karno lahir di biografi nasional Pak 1902 buku biografi internasional. Nanti saya kirim dulu. Gunung meletus era sebelum 65 itu 1902. Akhir-akhir ini gunung meletus 01. Dasarnya mana? Leiden. Catatan apa itu buku gunung-gunung di Indonesia. Dasarnya Leiden. Dasarnya Leiden persis seperti pernyataan pidato Pak Jokowi. Bung Karno lahir di Blitar. Ditanya asisten penulisnya, jangan kok tulis Bung Karno dari Blitar, dasarnya mana? Leiden. Jangan cek itu. Jadi permohonan maaf dari istana karena salah menyebut kelahiran Bung Karno. Ditekoi sama juga dasar kok endi kok mengatakan Bung Karno di Blitar. Dasarnya Leiden. Untuk itu Leiden perlu kita garis bawahi. Ojo langsung dipercaya. Karena siapa? Dulu dia menjajah kita. Musuh ya. Datanya kok musuh ya. Ya maksud saya ojo langsung diterima. Nanti dulu. Kalau Leiden, contoh, baik dengan cerita ini, Leiden cinta tidak tahu. Kudune nolak mbak, tapi dengan dibantah itu lah cerita. Lagi bukti ya, nak mau tenang wong pinter. Ini, dalam tulisannya mbak tulisan. Ya kan beda ya. Berarti orang bukti ini tulisan baik, kalau tulisan catatan ini loh mas. Belum buku-buku tapi orang tulisan catatan itu kuat. Ini berarti Kalau flashback ya di sama itu ya. Kalau yang hari janjinya Republik Indonesia itu adakah dokumen? Ada 2 dokumen. Dan itu orang yang nggak tahu. Pertama, proklamasi. Ada dokumen ini 18 tulisan ini. Panitia penetapan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 8 Agustus 1265. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar Indonesia. 2. Mengangkat Soekarno sebagai tertulis BPU, bukan BPU, BPA. Serba dokumen. Tapi selamanya memang tidak dipublis. Kalau tidak rawuh tanggal 18 tak kek nang dokumen. Ya kita perlu tepuk tangan dulu buat situs dalam pojok, luar biasa ya. Karena Bapak itu masih semangat ya. Alhamdulillah. Karena panjenengan ini adalah agen perubahan. Nah, maka untuk putra putri dan juga siswa-siswa ini nanti harus teredukasi dengan baik. Ya. Moga Bapak Ibu masih ada waktu. Ini dibatasi sampai jam pinter apa los? Oh, J. Mas, ini satu lagi saya katakan. Kalau nanti itu 02 Bung Karno lahir di Jombang dan itu wilayah Mojokerto. Bung Karno bumi Mojokerto.
Monggo Bapak Ibu masih ada? Ini mau ketemu dengan Pak Kus dari dalam pojok. Nah, karena nanti paling nggak setelah pulang ke rumah ini panjenengan sudah punya ini. Bagaimana saya meluruskan sejarah? Ya. Dan memang ini perjuangan bareng-bareng Bapak Ibu nyun sewu. Kita dengan Pak Kus di dalam pojok wis berapa kali Pak Kus nih. Jadi ada satu cerita itu 1718 untuk mensakralkan waktu awal itu Bu. Kita sampai nanggap wayang. Nah, jadi ada satu wayang unik di Kediri itu di lereng Wilis, namanya wayang Gadru. Nah, wayang itu hanya boleh diambil di tangga